Ya, tahukah kalian setelah mendapatkan pertolongan dari Xie Wuye untuk menyembuhkan atau menghidupkan kembali Ning-Er, Zhou Fan pun membuat sebuah perjanjian yaitu untuk memasuki sekte Demonic Scheme. Dan Zhou Fan sendiri masuk ke dalam sekte Demonic Scheme tepat setelah keluarga Luo menghancurkan ataupun mengalahkan Kaisar Yuan. Jadi kejadian ini masih sangat lama sekali. Nah, sesampainya di dalam sekte ada otoritas yang lebih tinggi dibandingkan Xie Wuye, yaitu Yang Mulia. Xie Wuye sendiri merupakan pimpinan sekte Demonic Scheme, tapi ada otoritas yang lebih tinggi di atasnya, yaitu jabatan Yang Mulia. Nah, Yang Mulia ini memerintahkan Xie Wuye agar Zhou Fan ditetapkan atau ditempatkan di kantor pekerja. Nah, kantor pekerja sendiri merupakan tempat paling busuk ataupun paling buruk di sekte Demonic Scheme. Padahal awalnya Xie Wuye ingin memasukkan Zhou Fan ke dalam kelompok elit. Akan tetapi Yang Mulia tersebut memerintahkan Zhou Fan untuk tinggal di tempat pekerja. Lalu apakah Zhou Fan peduli? Tentu saja tidak. Masuknya Zhou Fan ke dalam sekte hanya untuk menepatkan janjinya kepada Xie Wuye, di mana salah satu janjinya adalah agar Zhou Fan nantinya ikut serta dalam pertarungan antar sekte. Selama tinggal di kantor pekerja, Zhou Fan yang awalnya diremehkan karena kultivasinya rendah, mulai menunjukkan kemampuan dan juga kekuatannya sehingga ialah yang nantinya akan memimpin kantor pekerja. Ia juga berteman dengan seorang pekerja tua yang memiliki umur 1000 tahun lebih. Zhou Fan memanggilnya Pak Tua Yuan. Kultivasinya hanya berada di ranah penempaan tulang. Walaupun usianya sangatlah tua, tapi kultivasinya bisa dibilang sangat rendah. Akan tetapi pengetahuannya terkait dengan jalan iblis sangatlah dalam. Dan Zhou Fan bahkan mengagumi pemahaman Pak Tua Yuan terkait dengan jalan iblis. Selain seorang teman, Zhou Fan juga menganggapnya seorang guru. Tidak jarang Zhou Fan mendapatkan pencerahan berkat kata-kata dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh Pak Tua Yuan. Bahkan Pak Tua Yuan juga yang memberikan pencerahan kepada Zhou Fan untuk menerima cinta Chu Qingcheng. Nah, jadi nanti saat pertarungan atau kompetisi antar sekte, Zhou Fan kan akan kembali bertemu dengan Chu Qingcheng karena Chu Qingcheng masuk ke dalam sekte mistik surgawi. Sama halnya dengan Zhou Fan, Chu Qingcheng juga membuat sebuah perjanjian dengan pimpinan sekte mistik surgawi agar mendapatkan sebuah pil untuk bisa menyembuhkan Ning-Er. Nah, tepat setelah kompetisi berakhir, Zhou Fan berjanji akan memberikan jawaban terhadap cinta Chu Qingcheng. Akan tetapi Zhou Fan meminta waktu kurang lebih 6 bulan. Sekembalinya dari pertarungan antar sekte, Zhou Fan pun menemui Pak Tua Yuan. Ia meminta pencerahannya terkait dengan jalan iblis dan juga cinta. Dan berkat penjelasan atau pencerahan dari Pak Tua Yuan, akhirnya Zhou Fan pun membulatkan tekadnya dan menerima cinta Chu Qingcheng. Tapi sayangnya saat Zhou Fan ingin menjawab pernyataan cinta dari Chu Qingcheng, seseorang dari sekte mistik surgawi mendatangi Zhou Fan dan berkata jika Chu Qingcheng diculik oleh pimpinan sekte mereka. Bukan diculik sih, lebih tepatnya dijadikan tumbal untuk bisa menyembuhkan anak pimpinan sekte. Mendengar hal tersebut, akhirnya Zhou Fan pun menyelamatkan Chu Qingcheng dengan membawa para penatua sekte Demonic Scheme. Pertarungan pun akhirnya terjadi untuk menyelamatkan cinta dan juga calon istri Zhou Fan. Pada akhirnya Zhou Fan hampir saja dikalahkan. Akan tetapi ia pun mengeluarkan kartu trufnya, yaitu Gu Santong. Saat kemunculannya, sekte mistik surgawi benar-benar dihancurkan. Dan dengan itu Chu Qingcheng pun berhasil diselamatkan. Akan tetapi permasalahan
belum selesai. Setelah kembali ke sekte Demonic Scheme, terjadi perselisihan antara Zovan dengan pimpinan sekte Xie. Itu semua karena Zovan membawa nama pimpinan sekte Xie untuk menghasut para penatua agar mau membantunya menyelamatkan Chu Qingcheng. Pertempuran antara kedua belah pihak bahkan hampir saja mencuat antara pihak Zovan dan pendukungnya dan pihak pimpinan sekte Xie dan juga orang-orang yang mendukungnya. Tapi tiba-tiba yang mulia, kekuatan tertinggi dari sekte Demonic Scheme pun muncul. Dan siapa sangka ternyata itu adalah Pak Tua Yuan. Lebih tepatnya namanya adalah Yuan Xin Gang. Dia adalah kekuatan tertinggi milik sekte Demonic Scheme. Walaupun kultivasinya hanyalah tahap penempaan tulang, tapi itu semua terjadi berkat seni kultivasi yang ia kembangkan, yaitu seni kultivasi diri sejati, di mana kultivasi seseorang akan menurun saat kekuatannya meningkat. Jadi walaupun ia hanya terbaca pada tahap ranah penempaan tulang, akan tetapi kekuatannya setara dengan tahap Soul Fusion, satu tahap di atas ranah eternal. Ia bahkan bisa membunuh ahli tahap eternal hanya dengan satu jentikan jari saja. Perselisihan antara Xie dan juga Zovan pun akhirnya diselesaikan. Tapi itu membuat Xie sakit hati dan juga kecewa karena keputusan yang mulia Yuan adalah untuk mengangkat Zovan sebagai pimpinan sekte dan membuat Xie mundur dari kursinya sebagai pimpinan sekte. Nah, walaupun Zovan pada awalnya menolak tawaran tersebut karena ia hanya ingin hidup tenang dengan Chu Qingcheng, akan tetapi setelah Pak Tua Yuan menjelaskan bagaimana kekuatan yang ia dapat dan bagaimana kultivasinya terlihat rendah, ia pun menjelaskan metode kultivasi yang telah ia kembangkan. Tidak hanya itu, Zovan pada akhirnya menerima tawaran tersebut karena Pak Tua Yuan memberikan teknik kultivasi miliknya, yaitu seni diri sejati. Suatu teknik yang bahkan tidak pernah dipikirkan oleh Zovan. Itu adalah teknik yang sangat hebat. Walaupun ia tidak sekuat kaisar kuno, akan tetapi pengetahuannya perlu diacungkan jempol. Zovan yang awalnya tidak peduli dengan sekte Demonic Scheme pada akhirnya harus menerima tawaran Pak Tua Yuan untuk memimpin sekte Demonic Scheme. Tapi itu juga merupakan awal bencana bagi Zovan nantinya. Karena tentunya Xie walaupun saat itu mengalah, ia tetap menyimpan dendam kepada Zovan, di mana pada akhirnya ia pun membunuh Pak Tua Yuan dan itu membuat Zovan murka dan pada akhirnya menghancurkan sekte Demonic Scheme. Dan itulah sedikit informasi terkait dengan Pak Tua Yuan Xin Gang, guru dan juga teman Zovan, seseorang yang memiliki posisi tertinggi di sekte Demonic Scheme. Itu saja dulu untuk video kali ini. Jika ada kesalahan bisa dikoreksi. Ketemu lagi di next video. Bye bye.